selamat, saya tahu beberapa hanya rotasi, beberapa hanya karena ada kenaikan eselon, tapi saya harap khusus dari puskesmas, kesehatan ini betul-betul utama. Jadi kalau orang disuruh pilih, sukanya bilang begini, gak ada uang gak apa-apa, yang penting sehat. Walaupun faktanya kita punya visi, ada uang, ada sehat gitu. Itu kan kata orang tua. Kita maunya kepalanya penuh, dompetnya penuh, perutnya penuh. Dan sekarang kita lihat yang kena demam berdarah ini meningkat ini. Nah, saya harap puskesmas harus kerja keras. Bagaimana dengan Jumantik, kita juga tidak mau dengar ada orang kurang gizi atau ada orang sakit dan bisa datang berobat. Bahkan yang sudah dipulangkan, kita ada program palliative care. Jadi kesehatan tidak ada toleransi. Kita harus betul-betul perhatikan sampai orang itu merasakan kita layanin seperti keluarga. Nah, saya kira dokter punya sumpahnya udah lebih jelas. Nah, saya tidak ingin kesehatan itu adalah laporan ke saya mengatakan tidak dilayani. Atau puskesmas, kalau dulu waktu saya baru masuk Jakarta lebih kacau lagi tuh. Dikirim ke saya foto, udah datangnya siang-siang perawat, mungkin dokternya pakai sendal ke pasar belanja dulu dengan pentengan barangnya. Saya punya fotonya, foto pertama kali saya masuk Jakarta jadi wagub. Jadi sampai jam 8.30 dia baru masuk ke puskesmas tenteng sayur. Betul-betul tenteng sayur, dia masyarakatnya nunggu. Masyarakat foto, saking kesel dia kirim ke saya. Tapi sekarang sudah tidak ada cerita itu. Nah, saya juga mau minta, ini juga berlaku untuk semua tadi sampai teman-temannya. Saya juga tidak mau melihat ada warga Jakarta yang giginya jelek, minta ampun, nggak tahu berobat ke puskesmas. Padahal kita punya dokter gigi gitu banyak. Jadi nggak ada toleransi dan gigi orang Jakarta itu jelek-jelek, nggak ada itu seharusnya. Nah, kita tanggung kok. Ya tapi kenapa nggak mau dirapiin? Saya bilang tidak sama Pak Kusmedi, saya pengen juga bisa ada dokter spesialis gusi. Karena saya banyak orang Jakarta masalah giginya itu karena di gusi, makanya dia turun terus. Nah ini juga saya bukan dokter gigi, tapi saya sangat ngerti soal gigi. Karena saya itu seumur hidup tuh dokter gigi dulu. Dari kecil sampai saking sering ke dokter gigi, itu kalau dia dikerjain itu tanya sama para ajudan saya itu, saya bisa sambil tidur saking udah seringnya dikerjain. Kecuali dikorek gusi agak susah tidur karena nggak dikasih anestesi itu ya harus tahan sakit gitu, nggak bisa tidur. Tapi kalau yang lain saya betul-betul tidur. Udah saking seringnya ke dokter gigi. Udah. Karena saya ingin orang Jakarta bisa merasakan yang sama. Jadi bisa merasakan yang sama. Ini anak-anak terutama. Kita sudah mobil harus datang. Karena anak sekolah di jam sekolah untuk istirahat harus digilir dikerjakan. Saya ingin kesehatan betul-betul diurus betul. Jadi lebih baik pencegahan, promotif, yang harus dilakukan. Nah, buat dinas yang lain saya kira Bapak Ibu sudah tahu kita maunya seperti apa. Tidak ada lagi cerita yang lama. Saya tahu beberapa hanya pejabat yang rotasi saja. Dan juga jangan sekali percaya bisa menitipkan uang untuk mempertahankan jabatan. Mungkin saja lolos, ada 1-2 yang lolos, tapi laporan begitu cepat. Dan TKD kita sudah berbasis untuk kinerja 60% ya Pak ya. Ini KPI-nya itu performance index-nya diukur 60%, ada 20% berdasarkan serapan anggaran untuk yang eselon ini ya. Yang bawah kita isi memang. Untuk eselon ini lalu eselon 1-2 sih sebenarnya. 10% berdasarkan laporan penyelesaian dan rapi. Tugas Bapak Ibu yang ada dapat pejabat eselon ini adalah mengawasi bawahannya. Saya tidak ingin lagi ada staf di DKI yang tidak bekerja, yang pokoknya udah belum jam udah pulang. Manasnya minta ampun, karena kita gaji mereka di atas 10 juta. Ini lagi tunggu peraturan presiden tentang aparatur sipil negara kan ada 2, PNS dan
sebaliknya juga punya ancaman yang besar loh Bapak Ibu. Artinya apa kalau ini keluar nanti, saya tidak tahu nanti pemerintah godok seperti apa. Kalau waktu saya membuat undang-undang, ikut membuat undang-undang ini, waktu di Komisi 2 DPR RI, kami menyiapkan semua, walaupun pengesahannya tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 ini, saya sudah keluar. Semangat yang saya buat waktu itu, karena saya timsinnya, tim perumus, timsin sampai kelompok 5 orang saya di dalam untuk menyusun kalimat demi kalimat itu. Semangat kami adalah swasta bisa ditarik masuk. Jadi kita tidak disandera lagi oleh namanya PNS. Hanya sistem kerjanya beda. Nah ini juga ancaman. Banyak perusahaan swasta lulusan-lulusan baru pengen kerja di Jakarta. 5 juta aja masuk, hemat setengah saya. Kalau bicara anggaran. Jadi Bapak Ibu harus temukan staf mana yang malas, yang nggak kerja. Ini tolong dinasihati, kira-kira begini nasihatnya. Kalau Bapak Ibu sudah malas, tolong pilih saja kerjaan yang enak. Misalnya apa? Yang kadang ada orang, kadang ada orang, nggak usah terlalu repot, bisa di PTSP. Duduk aja kan. Kalau pas hari itu nggak ada yang datang, ya main BlackBerry kan, kita bayar 10 juta kalau memang berani main gitu ya. Atau kita ada RPTRA, bisa minta kerja di kelurahan, membantu memonitor geomantik, membantu memonitor lingkungan di situ seperti apa. Karena RPTRA ini kan tempat warga bersilaturahim dari ibu hamil sampai yang tua. Nah di situ bisa belajar di kelurahan. Anda masih tetap dapat TKD. Pasti ada yang dirotasi, pasti ada yang di demosi. Pasti. Jadi kita kayak main bola aja. Itu ada laporan yang baik kita pelajari, masa kita demosi. Nah saya selalu tekan eselon 2. Kalau eselon 2 nggak mau perbaiki di bawah, mau nggak mau eselon 2 yang kita ganti. Bapak ada peraturan menteri, menpan mengatakan nggak bisa diganti kinerja, ya agak-agak ngambang lah sudah. Kalau kita nggak betul juga, mau ngapain kita nggak bisa juga. Karena undang-undang otonomi daerah itu tidak mengatur. Yang penting kita tes dulu. Nah saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Saya harap tetap bekerja dengan baik. Layani orang itu mesti ada empati. Ya jadi yang terakhir, kalau kita bicara musrembang gitu ya, memang Bapak seperti juga tadi bisa naik eselon 2. Musrembang ini musyawarah perencanaan pembangunan, bukan pembangunan fisik. Banknya saya adalah manusia. Bagaimana mengukurnya? Dengan indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan. Jadi bagaimana indeks pembangunan sekolahnya, kebahagiaannya, tentu rohani semua nyangkut. Perut sehat, berapa lama dia hidup, dompet, daya beli. Jadi target pembangunan kita adalah manusia dan ini bisa diukur dengan IPM. Lalu bagaimana fisik? Fisik adalah dalam rangka mendukung manusia. Bisa contoh, saya lagi bikin sistem aplikasi musrembang di RW. Rata-rata kalau RW dibuat musrembang, kalau kita baca sama. Apa? Bersihkan saluran, jalanan jelek, tidak ada gorong-gorong. Dia bilang kita butuh lapangan, butuh pos. Itu fisik. Saya ingin musrembang RW itu begini kira-kira bunyinya. Jadi RW kan ngomong, masyarakat ngomong, saya tidak buatkan aplikasi. Jadi tidak terikat hanya di dalam bulan Februari musrembang RW. Dia harus laporkan, ada template, apapun yang dipikirkan oleh RW, kira-kira ada nggak kegiatan di sudin atau di dinas? Pasti ada. Dia tinggal pilih, bisa contoh begini. Saya sebagai warga di RW saya, terus saya melihat kenapa di sini banyak anak nggak sekolah ya? Bisa gitu ya. Berarti saya akan lapor cari kenapa nggak sekolah, nggak mampu. Berarti saya akan cari yang di dinas pendidikan, ini KJP. Dinas pendidikan begitu melihat berarti ada bolong. Nah, terus saya katakan di kampung kami ini, RW kami ini banyak nyamuk, banyak yang kena demam berdarah, bisa seperti itu. Maka musrembang saya akan mengatakan saya tidak ingin lagi warga saya ada yang meninggal gara-gara kena demam berdarah. Berarti saya akan cari kegiatan yang ada di sudin. Bagaimana mereka harus turun.
Bisa tempat saya juga banyak orang nggak punya rumah tinggal atau mau pengen usaha. Nah, saya akan mengatakan saya pengen semua yang tinggal sini punya usaha. Maka akan cari link ke UMKM. Nah, jadi awalnya semua di RW, tapi manusia ya target yang kita pikirin kepalanya, perutnya, dompetnya. Nah, kira-kira gitu. Ini tempat bisa usaha apa? Oh, tempat RW saya ini ada satu embung punya Pak Haji apa gitu ya. Ini mau dijual warisan. Nah, saya bisa pengen kalau ini bisa banjir RW saya ini. Maka saya akan meminta supaya dibeli embung ini, supaya masyarakat juga sekalian bisa wisata dan jualan di situ, nyangkut lagi langsung di RW ini sering kebakaran. Bagaimana? Nah, saya lapor nggak mau kebakaran, bikin orang rugi bisa meninggal. Nah, ini langsung link ke dinas keselamatan dan kebakaran. Apa saya lupa singkatan bapak yang dinas penanggulangan ya, bencana ya dan kebakaran. Nah itu, nah, jadi ini model yang saya ingin diterapkan di Jakarta, bukan visi. Jadi kalau kita bilang menjadikan Jakarta kota modern, tertata rapi, apa segala macam itu, ini bahasa partai politik gitu. Nah, begitu visi-misi semua. Kalau saya dari dulu saya nggak suka. Sejak saya masuk ke politik saya nggak pernah suka seperti itu visinya. Saya pertama kali jadi bupati mau jadi gubernur di Bogor, visi saya sangat jelas. Menjadikan sumber daya manusia yang tangguh dengan sumber daya alam yang ada. Itu visi saya. Gampang banget ingatnya. Apa sumber daya manusia yang tangguh? Itu tadi otak, perut, dompet. Lalu visi harus terukur. Saya katakan yang saya terukur dengan angka. Angkanya apa? IPM, indeks pembangunan manusia dan indeks kebahagiaan, terukur. Kemudian kota modern, tertata rapi, ukurnya gimana tuh? Satu pihak juga udah modern kok, kita juga gak pengen situ babakan jadi modern, enggak juga. Itu justru pengen dipelihara. Kota tua gak boleh dibongkar. Nah, itu memang politik ya, bahasanya begitu. Lalu misi pertama gimana untuk capai visi? Oh, misi pertama sangat jelas. Birokrat harus bersih, profesional, dan berwibawa. Hari ini menurut saya kami sudah berhasil membuat PNS DKI agak bangga loh sebagai PNS DKI. Saya mau umroh mau apa memang gaji saya gede kok. Saya mau beli mobil memang saya gede gajinya gitu. Kita ada wibawa. Tapi kalau gajinya kecil bisa nikmatin. Memang gaya tapi nggak ada wibawa. Dalam hati orang pikir enak ya pegawai DKI ya, perginya siang-siang, pulangnya cepat, mobilnya ganti melulu. Dulu saya sering dengar kalimat itu dari tetangga-tetangga dengan PNS DKI. Kalau sekarang komentarnya menarik sekali teman. Wah beda sekarang PNS DKI tetangga saya, perginya pagi-pagi kerjanya sekarang, dan pulangnya pun udah malam gitu. Wajar kan? Ini menarik gitu. Langsung kok perubahan. Jangan lagi kayak dulu saya dengar itu kan, waduh, sekolah di luar negeri, anak pejabat DKI, eselon berapa? Eselon 3, ada eselon 4, sekolah di Amerika, di Eropa. Terus gaya hidupnya, tasnya aja bangsa 40-50 juta dikasih ke pembantunya. Oh ini kejadian bener, saya nggak bohong. Ini kejadian bener nih di Jakarta ini. Cerita-cerita ini nggak heran. Atau ada cerita anaknya sakit, wah diterbangin dengan pesawat charteran berobat ke luar negeri. Kita udah sering dengar kalimat seperti itu. Atau yang baru-baru saya dengar juga di sosmed ada yang ngobrol gitu kan. Wah anaknya dulu kos dari kecil sekarang lebih gede, kok nggak pernah masih kos gitu ya. Ini orang ngomong nih. Terus naik kereta api, kuliah di Depok. Sekarang udah beli mobil sedannya baru. Terus ditanya kenapa? Emaknya baru naik pangkat. Jadi eselon berapa gitu ya? Eselon 3. Jadi ngomongin loh, eselon 3. Kok bisa? Ya begitulah di DKI katanya. Tapi saya maunya kan apa? Saya bisa jawab kayak gitu. Oh wajar dong, dari eselon 3 atau 4 ya eselon 3 ke eselon 2, karena gajinya naik. Kalau dia naik eselon 2,
Kalau dia tes lulus, kalau punya cukup, tadi staff tesnya lulus, langsung bisa masuk eselon 3 atau 42. Langsung TKD eselon 2 63 juta, ya wajar kan kalau kredit mobil sekian. Nah ini yang, jadi kita ini haram. Kita ingin waktu anak kita tanya, kita bisa jawab dari mana uang kita. Nah ini yang penting. Tapi zaman ini begitu banyak isu-isu. Anak saya harus tahu persis uang saya dari mana. Ini yang penting. Nah kalau kita bisa mulai dari ini, maka saya yakin DKI makin lama makin baik. Siapapun jadi gubernur, sistem ini agak susah diubah. Kalau orang-orang baik yang naik, tentu kita butuh waktu. Kita butuh transparansi, butuh template untuk APBD, butuh go public strategic partner BUMD. Supaya siapapun jadi gubernur mau main lagi repot. Tentu ada satu yang saya harapkan akan terjadi di negeri kita ini, ada pembuktian terbalik harta pejabat. Karena kita bisa aja minta sama pengusaha, gratifikasi itu susah. Kita dapat hampir 11 miliar ya kemarin ya, saya jumlah-jumlah kemarin dari inspektor. Ada 11 miliar atau 12 miliar dikumpul-kumpul kemarin, dikit-dikit itu gratifikasi. Dan saya yakin lebih dari itu jumlahnya, dari hasil jual beli lahan orang ngasih. Satu SKPD itu bisa belasan miliar, bisa puluhan kalau yang main. Makanya pemerintahan jadi pelan karena nunggu komisi semua. Nah saya udah pelajari. Namanya saya berharap ada satu lagi aturan pembuktian terbalik. 2018 seluruh negara harus buka rekening bank semua, seluruh dunia. Nah saya harap ke depan orang nggak bisa sembunyikan kekayaannya. Ya siapapun mau jadi pejabat harus membuktikan biaya hidup dia, pajak yang dia bayar, dan jumlah hartanya. Nah kita kan mengarah ke sini. Ya mudah-mudahan 2018 pajak 2019 akan terjadi seperti ini. Maka kita sedang menyiapkan. Saya bukan mempersulit Bapak Ibu, karena saya tahu ke depan mau apa. Karena ke depan mau apa, maka saya mulai siapkan. Kalau saya siapkan nggak boleh curi, nggak boleh terima sesuai sumpah jabatan tadi, TKD-nya nggak dinaikkan, cukup nggak? Cukup. Tapi yang biasa nyolong, udah punya uang puluhan miliar deposito, ini mah nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya kan, jadi gubernur DKI mau nilai 1 triliun, saya hitung-hitung mungkin dapat ya. Kalau 1 triliun deposito itu 6 miliar satu bulan. 6 miliar. Kalau yang demen punya istri banyak, bisa 6 istri. Iya kan? 500 juta satu istri, gak ada yang ribut saya kira. Gak datang juga gak apa-apa. Ya. Jadi Senin sampai Sabtu 500 juta, 500 juta. Sisa satu yang Minggu kenapa? Buat cari pacar lagi gitu kan. Masih 3 miliar kok. Ya kan? Jadi ini yang bisa merusak. Tapi makanya karena itu kita butuh pembuktian terbalik. Kalau ada pembuktian terbalik, kita bisa menangani ini semua dengan baik. Nah ini kira-kira saya kasih tahu gambaran ke depan. Kalau saya suruh 43 nggak usah saya pelantik, Pak Sekda saja. Jadi saya pikir, aku juga ada apa ya? Nanti itu sudah malas juga itu. Jadi saya berpikir yang saya tidak malas adalah pengarahan ini. Pengarahan ini penting supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang sama dengan kami. Tentu ini bisa ketahuan Bapak, padahal lebih banyak orang kesehatan yang dilantik. Yang memang dari dulu nggak macam-macam. Coba kan bukan kesehatan, lain jumlahnya itu. Yang ketahuan misalnya kesehatan ya. Dengan kesehatan itu sudah sering lebih bahagia ya. Padahal waktu saya pertama kali menjalankan KJS, marah-marahin saya itu banyak banget saya tahu. Wah, SK mesin saya di grupnya itu, saya bilang mau laksanakan sistem kapitasi. Kami dokter apaan? Ke toilet aja tuh bayar 5.000, 2.000, masa kami di hati cuma ada toilet 2.000? Dia nggak ngerti kapitasi. Orang 2.000 waktu itu ya. Wah, ini macam-macam lah kerja. Kerja rodi lah, gaji apa. Biarin aja, sebentar dia seorang karakter taksos nih kan. Bayangin DKI dulu berobat susah, SKTM. Ada partai politik baksos penuh. Ini tiba-tiba puskesmas baksos setiap hari 24 jam. Coba bayangin. Gimana nggak bludak? Wah, kalau tenang nanti pasti kalian senyum. Ada yang percaya, tidak percaya. Nah, yang sebenarnya yang
bahasa Inggris lebih cocok dengan sukacita. Joy dan happy beda. Yang saya rasakan ini sukacita di saya mengalahkan sukacita saya ketika perusahaan saya bisa untung 150.000 US dollar per bulan. Senang saya dulu, masih muda, kita 30-an. Abrik bisa untung segitu, US dollar, produksi rupiah, dolar lagi naik 14.000, 15.000. Oh gaya di dompet semua 100 dolar kantongannya. Jadi kalau masuk bank udah kayak ATM itu dolar banyak duit. Tapi senangnya tidak sesenang sekarang jadi pejabat. Karena waktu itu senangnya nggak bisa nolong orang banyak. Makanya bapak saya nantang saya 1 miliar, kamu mau nggak bagi orang miskin? Waktu itu gaji 50.000 lebih, mau bagi aja 5.000, 2.000 orang di kampung kita mungkin 7.000 orang berantem gara-gara kamu dengar Ahok bagi 1 miliar. Orang pun tak 9.000 orang, cuma jatah 2.000, bisa gadget-gadgetan mati di pagar. 20.000 aja yang mati dulu di TV, betul nggak? Gara-gara bayar bagian ngapain 500.000, 1 bulan gaji dulu waktu itu. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa tolong semua orang. Makanya saya bilang senangnya saya itu mengalahkan bisa kasih beasiswa sampai 2,7 triliun dari hampir untuk KJP. Kita bisa kasih 1,7 sekian triliun untuk naik bus murah. Kita bisa buka kesehatan, nolong orang operasi jantung nggak bayar, kita arahkan udah 300-an itu. Bisa cuci darah, ini nggak bisa dikalahkan dengan uang. Ada orang sakit, saya tinggal telepon di rumah sakit. Ada pasien, kamu ada tempat nggak? Kalau takut kan gubernur ada telepon. Dulu sebagai orang kaya nggak bisa. Lampu satu nggak bisa. Nah ini sudah beda-beda. Sekarang saya pernah alami, waktu saya lihat ada yang sakit ya, nah, kanker di Darmais, saya sengaja datang pas liburan mau lebaran, udah meninggal, Dina, saya ketemu satu dokter juga, dia kanker juga, dibawa pakai kursi roda, ya agak umur lah 50-an, dia salaman sama saya, dia ngomong begini sama saya nggak tahu dia siapa gitu. Banyak foto, Pak saya itu pegawai bapak, bukan pegawai saya, pegawai Pemda maksudnya gitu kan. Salaman, saya baru kali ini merasa bangga menjadi PNS DKI. Setelah bapak memberikan TKD yang baik, saya betul-betul merasa bangga dan bahagia menjadi PNS DKI. Sederhana dia ngomong itu, ada suaminya. Tapi bagi saya itu sebuah sukacita yang tidak bisa dikalahkan dengan keuntungan 150.000 US dollar. Sama ketika saya ketemu orang, Pak, terima kasih Pak, anak saya berani lanjut masuk SMP atau SMA. Kata orang terima kasih, sampai bisa orang itu ya Allah ya Robi, sampai cuma kita dapat rumah susun. Ini nggak bisa kita dapat sebagai pengusaha. Nah saya kira tugas Bapak Ibu, kalau Bapak punya hati seperti itu, Bapak gak pernah capek. Orang kayak sama saya minum vitaminnya, nggak ada minum vitamin, saya jujur aja. Saya hanya olahraga, minum jus, makan juga ya, makan durian terus juga. Saya makan durian dulu. Oke itu. Saya kuat kerja dari pagi, bangun 4:30, nyambung terus. Itu makan siang juga nggak ada istirahat, itu nyambung terus. Itu sampai malam. Kenapa? Karena ada sukacita nolong orang, membalasin WhatsApp orang, BBM orang, dia ada kesulitan, saya minta bantu. Nah ini senangnya luar biasa. Nah saya harap PNS DKI cukup, kalau dan cukup ya susah. Saya juga nggak cukup bagi saya di sini, saya hobi beli mobil sebetulnya. Kalau kata ajudan saya, Bapak mau mobil mah gampang, tinggal tunjuk aja, tadi ada yang nganter. Kalau nganter mah gratifikasi dong. Saya juga depan ke pulau. Teman saya banyak yang punya yacht. Pinjam pakai aja. Lu pakai aja di kapal-kapal kita juga nggak pernah pakai kok. Dengan depan rumah pakai aja. Sudah berarti saya juga ada hubungan dengan jabatan dan pekerjaan saya. Kenapa dapat saya juga? Waktu gua kagak jadi gubernur kagak pernah minjem. Kagak pernah minjem gitu. Enggak, bisa saya juga kan. Ini mah minjemin gara-gara gubernur. Dulu ngajak aja
mobil apa pinjam. Ada teman mau keluar negeri, telepon, gue baru beli BMW X6 yang terbaru. Gue titip di rumah lu aja ya, mungkin lu perlu pakai gitu. Dulu gue coba pakai dan takut ecet loh mobil lu. Ada dia aja bawahnya takut ecet. Hati-hati loh ini. Lu ngerti gak nih pakai ini? Ngerti gak nih? Ini beda loh, ini BMW loh, ini beda sama Mercy loh. Ini beda sama mobil Jepang loh. Apa yang kita begitu baru salah nge-save. Kita kira nge-save, taunya Wiper, langsung ya. Tapi kalau sekarang aku tinggalin deh. Lu mau berapa aku pinjemin. Nah ini dapat menduga hubungannya dengan jabatan saya. Ya yang gak enak sekarang itu aja. Kalau dulu saya pengen memang ke showroom mobil hari Minggu pulang dari mobil ke showroom. Ada mobil baru saya coba. Duduk depan, kiri, belakang, coba test drive, duduk pulang, terus dikejar tuh, Pak jadi beli apa? Kayaknya istri saya nggak izinkan ini. Aku udah coba ini ya, atau bawa mobil teman. Tapi sekarang nggak bisa, kalau sekarang saya coba gitu. Tadi dia heboh lagi, si Ahok gubernur DKI baru coba mobil. Tapi saya nggak ketemu caranya juga untuk coba mobil. Kan banyak majalah otomotif kan. Mereka itu teman mobil baru dicoba test drive oleh gubernur. Wah pada ngajak saya test drive. Saya waktunya nggak ada. Satu minggu juga sibuk. Padahal mau diantar, mau ditelepon. Pak, kita ada kiriman baru nih Pak. Ford F-Flash katanya di telepon WhatsApp. Sama ini Pak. Mercy yang tipe G yang baru Pak. Bapak harus coba aja Pak. Ya nggak ketemu waktu juga. Ya sudah. Hidup ini tidak bisa semua keinginan kita terpenuhi. Yang penting kebutuhan kita bisa dipenuhi. Kalau kita merasa cukup seperti itu, Bapak Ibu punya empati, saya jamin Bapak Ibu akan jadi PNS yang sangat luar biasa. Akan bekerja dengan keras, dengan baik. Nah ini kira-kira harapan saya. Terima kasih.